Sejarah seringkali mencatat pertempuran berdasarkan jumlah pedang, ketebalan baju zirah, dan strategi militer yang rumit. Namun di lembah Elah ini, ribuan tahun yang lalu, sebuah konfrontasi terjadi yang tidak bisa dihitung dengan matematika manusia. Di sini, di antara bukit-bukit batu yang panas membakar, angin membawa aroma ketakutan yang pekat. Bukan sekadar takut akan kematian, melainkan kengerian yang melumpuhkan jiwa. Dua pasukan saling berhadapan, namun hanya satu pihak yang tertawa angkuh, sementara pihak lainnya, Bani Israel, tenggelam dalam kebisuan yang mencekam. Ini bukan hanya tentang perang fisik, ini adalah titik nadir di mana harapan seolah menguap di bawah terik matahari gurun. Setiap pagi dan petang selama 40 hari, bumi seakan bergetar oleh langkah kakinya. Jalut, sebuah nama yang menjadi sinonim dengan teror mutlak. Ia bukan sekadar prajurit, ia adalah mesin pembunuh yang ditempa dari otot dan besi. Baju zirahnya saja memiliki berat yang tak mampu dipikul oleh orang biasa, dan ujung tombaknya setajam putus asa yang ia sebarkan. Ketika ia berdiri menantang, bayangannya seolah menelan keberanian seluruh pasukan lawan. Ia adalah manifestasi dari segala hal yang ditakuti manusia. Kekuatan yang tak terbendung, kekejaman tanpa ampun, dan realitas fisik yang menghancurkan segala bentuk optimisme. Di barisan Bani Israel, logika militer telah mencapai jalan buntu. Para jenderal menghitung peluang, dan hasilnya adalah 0. Siapa yang berani maju? Logika manusia berkata bahwa melawan Jalut adalah bunuh diri. Ketakutan ini rasional. Ketakutan ini masuk akal. Dan disinilah letak jebakan terbesarnya. Ketika manusia terlalu mengandalkan mata fisik dan kalkulasi duniawi, mereka lupa pada variabel langit yang tak terlihat. Mereka adalah tentara terlatih, membawa senjata, namun hati mereka kosong dari kepastian. Mereka melihat Jalut sebagai gunung yang tak mungkin didaki, lupa bahwa gunung pun bisa hancur menjadi debu hanya dengan satu perintah dari Sang Pencipta. Lalu, di tengah kepungan keputusasaan itu, melangkah masuk seorang remaja yang tak diundang dalam narasi perang ini. Daud. Ia tidak datang membawa pedang, tidak pula mengenakan pelindung dada yang berkilau. Ia hanya membawa bekal makanan untuk kakak-kakaknya, mengenakan pakaian gembala yang berdebu, dan membawa aroma padang rumput yang damai ke tengah ladang pembantaian. Tidak ada yang memperhitungkannya. Di mata dunia, ia hanyalah seorang anak kecil yang tersesat di dunia orang dewasa yang kejam. Namun, justru karena ia tidak terpolusi oleh logika militer yang melumpuhkan itu, ia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh ribuan tentara lainnya. Saat Daud mendengar tantangan Jalut yang menghina Tuhan dan pasukannya, reaksinya bukanlah gemetar, melainkan ketersinggungan suci. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seorang hamba ciptaan yang lemah berani menantang pemilik alam semesta? Di saat orang lain melihat raksasa versus manusia, Daud melihat makhluk lemah versus Tuhan yang Maha Perkasa. Pergeseran perspektif inilah yang menjadi kunci. Ini adalah rahasia yang terlupakan, bahwa keberanian sejati tidak lahir dari ketiadaan rasa takut, melainkan dari kehadiran keyakinan yang begitu total sehingga rasa takut menjadi tidak relevan lagi. Daud tidak mendapatkan keberanian ini secara instan di medan perang. Tidak, ini adalah hasil dari ribuan jam kesendirian di lereng-lereng Bukit Sunyi. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan politik istana, Daud muda telah ditempa di madrasah alam. Sebagai seorang gembala,
Ia belajar bahwa kesunyian bukanlah ketiadaan suara, melainkan ruang di mana suara Tuhan terdengar paling jelas. Di bawah atap langit yang tak berbatas, ia membangun keintiman dengan Sang Pencipta. Ia belajar bahwa kekuatan tidak terletak pada otot, tapi pada siapa yang bersamanya. Ujian keimanannya telah lulus jauh sebelum ia bertemu Jalut. Ketika serigala atau beruang datang mengancam kawanan dombanya, Daud tidak lari memanggil bantuan. Ia berdiri tegak, bukan karena ia merasa kuat, tapi karena ia tahu Allah tidak akan membiarkan amanahnya binasa. Setiap batu yang ia lontarkan untuk mengusir predator adalah latihan spiritual. Ia belajar bahwa tangan yang melempar hanyalah perantara. Allah lah yang mengarahkan lintasannya. Pengalaman-pengalaman kecil inilah yang menumpuk menjadi gunung keyakinan yang kokoh. Sebuah yakin yang tak tergoyahkan. Kembali ke lembah Elah. Niat suci Daud disambut dengan cemoohan. Bahkan dari darah dagingnya sendiri. Kakaknya memarahinya, menuduhnya sombong, dan hanya ingin menonton pertempuran. Inilah ujian pertama bagi setiap pembala kebenaran. Penolakan dari lingkungan terdekat. Dunia seringkali tidak bisa membedakan antara kenekatan dan keimanan. Bagi mereka yang hatinya tertutup oleh logika materialistis, keyakinan Daud terlihat sebagai arogansi anak kecil. Namun Daud tidak membalas dengan amarah, karena fokusnya bukan pada validasi manusia, melainkan pada ridho Allah. Kabar tentang seorang pemuda yang berani menantang Jalut akhirnya sampai ke telinga Raja Talut. Saat Daud menghadap, sang raja melihat paradoks yang membingungkan. Di depannya berdiri seorang bocah tanpa pengalaman militer, namun memancarkan aura ketenangan yang tidak dimiliki oleh jenderal manapun. Daud tidak berbicara tentang strategi perang. Ia berbicara tentang Tuhan yang menyelamatkannya dari cakar singa dan beruang. Ia membawa argumen spiritual ke dalam ruang diskusi militer. Bagi Talut yang sedang putus asa, kata-kata Daud adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Meskipun akal sehatnya berteriak, itu mustahil. Sebagai upaya terakhir untuk merasionalkan pertarungan ini, Talut memakaikan baju zirahnya sendiri kepada Daud. Baju besi terbaik, simbol perlindungan duniawi yang paling mutakhir. Tapi lihatlah, baju besi itu justru menjadi beban. Tubuh Daud tenggelam di dalamnya, gerakannya terkunci. Ini adalah simbolisme yang sangat kuat. Metode duniawi seringkali justru menghambat pertolongan langit. Daud menyadari bahwa ia tidak bisa bertarung dengan menjadi orang lain. Ia tidak bisa menang dengan cara yang bukan caranya. Ia harus menanggalkan perlindungan palsu itu untuk mengenakan perlindungan sejati. Daud melepaskan baju besi itu. Satu persatu kepingan logam jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi yang nyaring. Bagi para prajurit yang menonton, itu terlihat seperti tindakan bunuh diri. Melepas pelindung di hadapan pembunuh, gila. Tapi bagi Daud, itu adalah tindakan pembebasan. Ia menolak bergantung pada buatan tangan manusia. Ia kembali pada jati dirinya, seorang hamba yang fakir di hadapan Allah. Dengan jubah tipis yang tak mampu menahan goresan duri sekalipun, ia justru merasa aman. Karena pelindung sejatinya tidak terbuat dari besi, melainkan dari takdir yang telah dituliskan Tuhan. Ia berjalan menuju sungai kecil di lembah itu. Dengan tenang, ia membungkuk dan memilih 5 butir batu kali yang halus. Perhatikanlah, ia tidak memilih pedang atau tombak. Ia memilih senjata yang paling ia kuasai. Senjata kaum lemah. Senjata yang dianggap mainan oleh para tentara. Namun di tangan seseorang yang memiliki yakin, kerikil sungai bisa lebih mematikan daripada meteor. Ia tidak butuh senjata canggih. Ia hanya butuh sarana untuk menyalurkan kehendak Tuhan. 5 batu itu saksi bisu,
bahwa kesederhanaan yang diberkahi jauh lebih unggul daripada kemewahan yang kosong. Daud mulai melangkah ke tengah lembah. Sendirian. Ribuan pasang mata menahan napas. Jarak antara dua pasukan itu adalah zona kematian. No man's land. Tempat di mana nyawa tidak memiliki harga. Namun, langkah kaki Daud stabil. Tidak ada keraguan, tidak ada toleh kanan kiri untuk mencari jalan kabur. Dialog batinnya saat itu bukanlah kalkulasi melarikan diri, melainkan zikir yang bergemuruh. Cukuplah Allah bagiku. Setiap langkahnya adalah proklamasi bahwa kebesaran Jalut hanyalah ilusi optik di hadapan kebesaran Allah yang hakiki. Melihat sosok kecil yang berjalan mendekatinya, Jalut merasa terhina. "Apakah aku ini anjing, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" teriaknya. Suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding lembah. Egonya terluka. Ia mengharapkan jenderal perang, petarung elit, namun yang ia dapatkan hanyalah seorang bocah gembala yang cantik wajahnya. Jalut mengutuk Daud demi dewa-dewanya. Tapi Jalut tidak sadar, kesombongannya itulah yang menjadi pintu masuk kehancurannya. Ia melihat fisik, tapi buta terhadap kekuatan spiritual yang sedang berjalan ke arahnya. Di titik inilah terjadi benturan dua paradigma. Jalut mewakili puncak materialisme, kekuatan fisik, arogansi, dan ketergantungan pada sebab akibat duniawi. Daud mewakili puncak spiritualitas, kerendahan hati, kepasrahan, dan ketergantungan pada penyebab dari segala sebab. Jalut berteriak tentang daging dan darah yang akan ia berikan pada burung-burung. Daud menjawab dengan tenang, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah, Tuhan semesta alam." Kalimat ini mengubah medan perang fisik menjadi altar pembuktian tauhid. Saat Jalut mulai bergerak maju dengan langkah berat yang mengguncang tanah, Daud tidak mundur 1 inci pun. Ia justru berlari menyongsongnya. Berlari. Bayangkan itu. Bukan menunggu, tapi menjemput takdir. Dalam momen-momen krusial ini, seluruh dunia seakan melambat bagi Daud. Suara teriakan pasukan lenyap. Gemuruh angin senyap. Yang ada hanyalah dia, sasarannya, dan Tuhannya. Fokusnya menyempit pada satu titik kecil di dahi Jalut. Satu-satunya celah yang terbuka, satu-satunya jalan yang Allah sediakan. Tangan yang biasa membelai bulu domba itu kini memutar tali ketapel dengan presisi mematikan. Ini bukan gerakan refleks semata, ini adalah tarian kepasrahan. Daud tahu, jika ia meleset 1 inci saja, tombak Jalut akan menembus dadanya dalam hitungan detik. Tapi tidak ada keraguan di hatinya. Yakin itu telah menghilangkan gemetar di tangannya. Ia melepaskan segala keterikatan pada hasil dan menyerahkan batu itu pada angin yang dikendalikan Allah. Dalam putaran ketapel itu, tersimpan energi iman yang mampu meruntuhkan gunung. Batu itu melesat. Sebuah proyektil kecil yang membawa pesan kematian bagi kesombongan. Fisikawan mungkin bisa menghitung kecepatan dan gaya dorongnya. Tapi tidak ada rumus yang bisa menjelaskan ketepatannya selain kehendak Tuhan. Batu itu terbang melewati pertahanan Jalut yang sempurna, mengabaikan perisai, mengabaikan baju besi, mencari satu-satunya titik lemah yang telah ditakdirkan sejak zaman azali. Di momen sepersekian detik ini, hierarki kekuatan dunia sedang dibalikan. Dan hantam. Suara benturan tulang yang mengerikan mengakhiri segalanya. Bukan dada, bukan kaki, tapi kepala. Pusat dari segala kesombongan dan logika Jalut. Batu itu membenam ke dalam dahinya. Raksasa itu berhenti seketika. Tubuhnya yang masif menegang.
keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh lembah. Ribuan orang terpaku. Otak mereka gagal memproses apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin batu kerikil mengalahkan benteng berjalan? Jalut rubuh. Ia jatuh dengan wajah mencium tanah, posisi sujud paksa di hadapan kekuasaan Allah yang tadi ia hina. Bumi berguncang menyambut jatuhnya simbol tirani itu. Runtuhnya Jalut bukan sekadar kematian seorang prajurit. Itu adalah runtuhnya mitos bahwa materi adalah segalanya. Itu adalah bukti visual bahwa sebesar apapun masalahmu, sekuat apapun musuhmu, jika Allah bersamamu, mereka hanyalah debu yang menunggu ditiup angin. Daud berdiri di sana, kecil, tanpa luka, sementara raksasa itu terkapar tak bernyawa. Kepanikan melanda pasukan Filistin. Tuhan mereka telah gagal. Raksasa mereka telah mati oleh anak kecil. Logika mereka hancur berkeping-keping. Ketakutan yang tadi menghantui Bani Israel kini berpindah arah, menyerang jiwa-jiwa pasukan kafir itu dengan kekuatan berlipat ganda. Mereka lari tunggang langgang, bukan karena kalah jumlah, tapi karena mental mereka telah dihancurkan oleh satu demonstrasi iman yang luar biasa. Daud tidak hanya membunuh Jalut, ia membunuh keberanian seluruh pasukan musuh. Dan di sisi lain, lembah itu meledak dalam sorak-sorai takbir dan kemenangan. Bani Israel yang tadi lumpuh, kini bangkit seperti singa. Kemenangan Daud telah menyalakan api di hati mereka. Mereka sadar bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh statistik, tapi oleh pertolongan Allah. Daud telah menjadi katalis, mengubah keputusasaan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Ini mengajarkan kita bahwa seringkali umat hanya butuh satu orang yang benar-benar yakin untuk membangunkan ribuan orang yang sedang tertidur dalam ketakutan. Namun perhatikan Daud. Di tengah euforia itu, ia tidak membusungkan dada. Ia tidak berteriak, "Lihatlah kehebatanku." Ia justru menunduk, hatinya tetap terjaga. Ia tahu persis, bukan tangannya yang membunuh Jalut. Allah lah yang melempar ketika ia melempar. Kemenangan ini justru membuatnya semakin merunduk, semakin merasa kecil di hadapannya. Inilah kualitas seorang nabi, seorang pemimpin sejati. Kemenangan tidak membuatnya mabuk, tapi membuatnya semakin sadar akan kehambaannya. Daud kemudian mengambil pedang Jalut. Pedang yang ditempa untuk membunuh Bani Israel, kini digunakan untuk memenggal kejahatan itu sendiri. Senjata musuh berbalik menjadi alat kemenangan orang beriman. Ini adalah simbol bahwa ketika kita berada di jalan Allah, sarana-sarana yang disiapkan musuh untuk menghancurkan kita, justru akan Allah gunakan untuk memuliakan kita. Rencana jahat mereka menjadi bumerang bagi leher mereka sendiri. Hari itu di lembah Elah, seorang gembala mati dan seorang raja lahir. Bukan raja karena mahkota emas, tapi raja karena penguasaan diri dan kedekatan dengan Ilahi. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah Bani Israel dan sejarah kenabian. Daud membuktikan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak berbasis pada usia, kekayaan, atau garis keturunan fisik semata, melainkan pada kapasitas spiritual dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab di saat orang lain lari. Kisah ini telah berlalu ribuan tahun, namun esensinya tetap hidup hingga detik ini. Kita semua memiliki Jalut kita masing-masing. Jalut itu bisa berupa penyakit yang divonis tak bisa sembuh, hutang yang menggunung, rezim yang zolim, atau bahkan rasa insecure dan depresi yang menghantui pikiran kita setiap malam. Jalut-jalut modern ini berdiri garang di depan kita, meneriakan keputusasaan dan membuat logika kita menyerah. Kita merasa kecil, tanpa senjata, dan sendirian. Namun, belajarlah dari Daud. Jangan hadapi Jalutmu dengan tangan kosong. Dan jangan pula hadapi dengan mengandalkan baju besi orang lain. Jangan hanya mengandalkan solusi duniawi semata.
Temukanlah 5 batumu sendiri. Batu itu adalah sholat malammu, sedekahmu yang tulus, zikirmu yang tak putus, dan keyakinanmu yang bulat pada Allah. Ambillah sebab-sebab sederhana yang ada di tanganmu, dan lontarkanlah dengan kekuatan tawakal penuh. Rahasia kemenangan Daud bukanlah ketapel, melainkan yakin. Keyakinan bahwa Allah lebih besar dari masalah apapun. Allahu Akbar, bukan sekedar ucapan lisan, tapi realitas yang menelan segala ketakutan. Jika kita memiliki yakin seperti Daud, raksasa masalah itu akan terlihat kerdil. Kita akan berhenti fokus pada besarnya masalah, dan mulai terpesona pada besarnya Allah yang kita sembah. Saat itulah, batu kecil usaha kita akan diubah Allah menjadi hantaman yang menghancurkan kesulitan. Nabi Daud AS meninggalkan warisan abadi bahwa kekuatan sejati adalah kombinasi antara ikhtiar maksimal dan tawakal total. Ia mengajarkan kita untuk menjadi lembut dalam zikir, namun baja dalam tekad. Suaranya yang melunakkan besi dimulai dari hatinya yang lunak di hadapan Allah. Ia adalah simbol bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Semoga kita dianugerahi hati seperti Daud. Hati yang tak gentar menatap mata raksasa, karena mata batinnya tak pernah lepas memandang kebesaran Allah. Di saat dunia menyuruh kita menyerah, iman berbisik, lemparkan batumu, Allah yang akan memenangkannya. Wallahu a'lam bishawab.